Halo adik-adik, apa kabar? Masih bertemu dengan channel Kakak Dewi Purba. Kali ini kita akan membahas materi tentang bunyi. Tapi sebelum kita mulai, silakan bantu like, komen, dan subscribe agar video ini dapat berkelanjutan terus. Pernahkah kamu memperhatikan di sekitarmu, yaitu suara burung berkicau, orang yang bernyanyi, dan suara klakson mobil atau kendaraan bermotor? Mengapa kamu dapat mendengar suara-suara tersebut? Nah, suara yang kita dengar atau yang kamu kedengar itu dikenal dengan bunyi. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambat di udara hingga sampai terdengar oleh reseptor pendengar, yaitu ke telinga kita. Nah, adik-adik, pernahkah kamu di rumah melakukan kegiatan bermain gitar, memukul tong atau drum, atau memukul garpu tala? Nah, berdasarkan kegiatan yang kamu lakukan tadi, yaitu memukul tong atau drum, kemudian memetik senar atau gitar, lalu memukul garpu tala, semuanya itu mengeluarkan suara apabila benda-benda tadi bergetar. Namun, pada saat benda-benda diam, ketiga benda itu tidak bersuara. Suara itu dikenal dengan nama bunyi. Bunyi garpu tala yang kita dengar menuju telinga dihantarkan oleh rapatan dan renggangan partikel-partikel udara. Pada saat bunyi keluar dari garpu tala, langsung menumbuk molekul-molekul udara. Molekul udara ini akan menumbuk udara di sebelahnya yang mengakibatkan terjadinya rapatan dan renggangan. Demikianlah seterusnya sampai ke telinga kita. Nah, apakah molekul udara berpindah? Ya, molekul udara tidak berpindah, tetapi hanya merapat dan merenggang. Bunyi sampai di telinga karena merambat dalam bentuk gelombang. Gelombang yang tersusun dari rapatan dan renggangan adalah gelombang longitudinal. Tanpa adanya medium atau zat perantara, bunyi tidak dapat merambat. Hal ini mengakibatkan bunyi termasuk jenis gelombang mekanis. Begitu pula ketika kita mendengar bunyi, bunyi akan dirambatkan ke telinga kita melalui udara. Bunyi dapat terdengar bila ada 1. Sumber suara, 2. Medium atau zat perantara, 3. Alat penerima dan pendengar. A. Frekuensi bunyi. Apakah semua bunyi dapat didengar manusia? Coba kamu perhatikan demonstrasi ini. Ketika guru menggetarkan penggaris di meja dengan getaran kurang dari 20 getaran per sekon, kita tidak dapat mendengar bunyi. Kita baru dapat mendengarkan bunyi ketika penggaris menghasilkan 20 getaran per sekon atau lebih. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Infrasonik, 2. Audiosonik, dan 3. Ultrasonik. Bunyi infrasonik memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik hanya mampu didengar oleh hewan-hewan tertentu saja. Contohnya adalah jangkrik dan anjing. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi di antara 20 sampai 20.000 Hz. Nah, manusia hanya dapat mendengar bunyi pada kisaran ini saja. Bunyi ultrasonik adalah bunyi dengan frekuensi di atas 20.000 Hz. Kelelawar, lumba-lumba, dan anjing
adalah contoh hewan yang dapat mendengarkan bunyi ultrasonik. Anjing adalah salah satu hewan yang mampu menangkap bunyi infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Anjing akan terbangun jika mendengar langkah kaki manusia walaupun sangat pelan. Hal ini menjadi alasan oleh sebagian orang untuk memanfaatkan anjing sebagai penjaga rumah. Selain anjing, kelelawar juga mampu memanfaatkan bunyi dengan baik. Kelelawar dapat mengeluarkan gelombang ultrasonik saat terbang. Pada malam hari, mata kelelawar mengalami disfungsi atau pelemahan fungsi. Kelelawar menggunakan indera pendengarannya untuk melihat. Pada saat malam hari, kelelawar mengeluarkan bunyi ultrasonik sebanyak-banyak mungkin. Lalu, kelelawar mendengarkan bunyi pantul tersebut untuk mengetahui letak suatu benda dengan tepat, sehingga kelelawar mampu terbang dalam keadaan gelap tanpa menabrak benda-benda di sekitarnya. Mekanisme untuk memahami keadaan lingkungan dengan bantuan bunyi pantul ini sering disebut dengan sistem ekolokasi. B. Karakteristik bunyi. Adik-adik, pernahkah kamu mendengar bunyi? Apakah kamu dapat membedakan dari sumber bunyi? Contohnya, ketika membedakan bunyi lonceng dan bunyi trompet. Mengapa kamu mempunyai kemampuan itu? Nah, ternyata hal ini disebabkan oleh setiap gelombang bunyi memiliki 1 frekuensi, 2 amplitudo, dan 3 warna bunyi yang berbeda meskipun perambatannya terjadi pada medium yang sama. Karakteristik bunyi dipengaruhi oleh 1. Tinggi, rendah, dan kuat lemah bunyi. 2. Nada. 3. Warna dan kualitas bunyi. Dan 4. Resonansi. 1. Tinggi, rendah, dan kuat lemah bunyi. Pada orang dewasa, suara perempuan lebih tinggi dibandingkan suara laki-laki. Perempuan memiliki nada dasar 1 oktav atau 2 kali lipat lebih tinggi, yaitu sekitar 250 Hz. Sedangkan pita suara laki-laki yang bentuknya lebih panjang dan berat mengakibatkan laki-laki memiliki nada dasar sebesar 125 Hz. Bunyi dengan frekuensi tinggi akan menyebabkan telinga sakit dan nyeri karena gendang telinga ikut bergetar lebih cepat. Tinggi rendahnya nada ini ditentukan oleh frekuensi bunyi tersebut. Semakin besar frekuensi bunyi, maka akan semakin tinggi nadanya. Sebaliknya, jika frekuensi bunyi kecil, maka nada akan semakin rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kuat bunyi diantaranya yaitu 1. Amplitudo, 2. Jarak sumber bunyi dari pendengar, dan yang ketiga jarak medium. 2. Nada. Adik-adik, tentunya kamu lebih nyaman ketika mendengar bunyi dibandingkan dengan bunyi ramainya orang yang di pasar. Mengapa? Bunyi musik akan lebih enak didengarkan karena bunyi musik memiliki frekuensi getaran teratur yang disebut dengan nada. Nada adalah bunyi yang memiliki frekuensi yang teratur sehingga enak untuk didengar. Desah adalah bunyi yang memiliki frekuensi tidak teratur sehingga kurang enak untuk didengar. Seperti contohnya suara air terjun, daun tertiup angin, dan kertas yang diremas-remas.
Dentum adalah bunyi yang memiliki frekuensi sangat tinggi, sehingga dapat memekakkan telinga. Contohnya adalah seperti bom yang meledak, ban mobil meletus saat sedang berjalan, dan suara dentuman meriam. 3. Warna atau kualitas bunyi. Pada saat bermain alat musik, kamu dapat membedakan bunyi yang bersumber dari alat-alat musik. Contohnya saja suara gitar, bass, atau suara drum. Setiap alat musik akan mengeluarkan suara-suara yang khas. Suara yang khas ini disebut dengan kualitas bunyi atau yang sering disebut dengan timbre. Begitu pula pada manusia, juga memiliki kualitas bunyi yang berbeda-beda. Ada yang memiliki suara merdu atau ada juga yang memiliki suara yang serak. Timbre atau warna bunyi yaitu keunikan setiap bunyi dengan bunyi lainnya meskipun mempunyai frekuensi yang sama. Nah, adik-adik, coba kamu perhatikan percobaan resonansi yang terjadi pada garpu tala ini. Ketika garpu tala A dipukul atau digetarkan, mengapa garpu tala B ikut bergetar ya? Ya, ketika garpu tala A bergetar, getaran tersebut mampu mengusik udara di sekitarnya sehingga dapat menimbulkan bunyi. Getaran ini diteruskan oleh partikel-partikel udara sehingga garpu tala B yang mempunyai frekuensi yang sama dan jarak yang berdekatan akan bergetar dan menimbulkan gelombang bunyi. Nah, dari percobaan tadi dapat dilihat ikutnya garpu tala B bergetar diakibatkan karena jika sebuah benda bergetar, benda lain juga yang mempunyai frekuensi yang sama dan berada dalam daerah rambatan getaran benda tersebut akan bergetar. Dari pernyataan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain yang memiliki frekuensi yang sama. C. Cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh bunyi tiap satuan skor. Rumus untuk cepat rambat bunyi adalah V sama dengan S per T. Adapun keterangannya adalah V menyatakan cepat rambat bunyi satuannya adalah meter per sekon, S menyatakan jarak yang satuannya meter, dan T menyatakan waktu yang satuannya adalah sekon. Nah, adik-adik, sekarang mari kita masuk ke contoh soal. Suara petasan terdengar 0,2 sekon setelah petasan meletus. Bila pendengar berada pada jarak 68 meter dari petasan, berapakah cepat rambat bunyi saat itu? Nah, mari kita kerjakan bersama-sama. Tadi diketahui adalah suara petasan terdengar 0,2 sekon, berarti T-nya adalah 0,2 sekon. Lalu jaraknya di sini adalah 68 meter. Kalau jarak tadi disimbolkan dengan S sehingga S sama dengan 68 meter. Jika yang ditanya adalah cepat rambat bunyi, berarti cepat rambat bunyi disimbolkan dengan V. Kita masukkan ke dalam rumus dari cepat rambat bunyi tadi V sama dengan S per T. V sama dengan S per T. Tinggal kita masukkan, kalau tadi V sama dengan S-nya sudah diketahui yaitu 68 meter dibagi T-nya di sini adalah 0,2 sekon. Sehingga 68 meter dibagi dengan 0,2 sekon sama dengan V sama dengan 340 meter per sekon. Jadi diketahui soal ini memiliki cepat rambat bunyinya sebesar 340 meter per sekon.
Contoh soal berikutnya. Seorang mendengar bunyi petir 3 sekon setelah ia melihat kilat. Bila cepat rambat bunyi saat itu 340 meter per sekon, berapakah jarak tempat ia berdiri dengan tempat terjadinya petir? Nah, mari kita kerjakan bersama-sama. Nah, adik-adik tadi diketahui T-nya tadi adalah 3 sekon, yaitu ya ini dia 3 sekon, waktunya 3 sekon. Lalu cepat rambat bunyi di situ tadi 340 meter per sekon. Cepat rambat bunyi disimbolkan dengan huruf V. Yang ditanya adalah jarak tempat ia berdiri dengan tempat terjadinya petir. Berarti jaraknya itu berapa? Jarak disimbolkan dengan S. Sehingga tinggal kita masukkan rumusnya. S sama dengan V dikali T. S-nya sama dengan V-nya tadi sudah tahu, kita di sini V-nya 340, berarti 340 dikali dengan 3 sekon. S sama dengan 1020 meter ya. S-nya sama dengan 1020 meter. Jadi jarak tempat ia berdiri dengan tempat terjadinya petir adalah 1020 meter. D. Pemantulan bunyi. Nah, adik-adik, pernahkah kamu memperhatikan mengapa ketika berada di ruang tertutup, suara kita terdengar lebih keras daripada berada di ruang terbuka? Lalu, mengapa jika kita berteriak pada tebing, seperti ada yang menirukan suara kita? Apakah bunyi ini dipantulkan? Nah, ternyata hal ini disebabkan karena jarak sumber bunyi dan dinding pemantul berdekatan, sehingga selang waktu antara bunyi asli dan bunyi pantul sangat kecil. Antara bunyi asli dan bunyi pantul akan terdengar bersamaan, sehingga bunyi asli terdengar lebih keras. Bunyi merambat dalam bentuk gelombang. Gelombang dapat memantul jika saat merambat mengenai dinding pemantul. Hukum pemantulan bunyi. Hukum pemantulan bunyi yaitu 1. Bunyi datang, garis normal, dan bunyi pantul terletak pada satu bidang. Kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul, atau I sama dengan R. D. Aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi. Getaran dan gelombang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Di antaranya yaitu 1. Ultrasonografi atau USG. Yang kedua adalah sonar. Ketiga, terapi ultrasonik. Keempat, pembersih ultrasonik. Kelima, sonifikasi. Dan keenam, pengujian ultrasonik. 1. Ultrasonografi atau USG. Ultrasonografi atau USG merupakan teknik pencitraan untuk diagnosis dengan menggunakan gelombang ultrasonik. Frekuensi yang digunakan berkisar antara 1 sampai 8 MHz. USG dapat digunakan untuk melihat struktur internal dalam tubuh seperti tendon, otot, sendi, pembuluh darah, dan dapat pula digunakan untuk melihat bayi yang berada di dalam kandungan. Kedua, sonar. Sonar dapat digunakan untuk menentukan kedalaman dasar lautan yang diperoleh dengan cara memancarkan bunyi ke dalam air. Gelombang bunyi akan merambat menurut garis lurus hingga mengenai sebuah penghalang, misalnya saja pada dasar laut. 3. Terapi ultrasonik. Terapi ultrasonik merupakan terapi yang menggunakan gelombang ultrasonik untuk keperluan medis. Beberapa bentuk terapi ultrasonik misalnya terapi fisik,
yang biasa digunakan untuk menangani keseleo pada ligamen, keseleo pada otot, tendonitis, inflamasi sendi, dan osteokritis. Gelombang ultrasonik juga dapat digunakan untuk membersihkan gigi dan penanganan penyakit katarak. 4. Pembersih ultrasonik. Pembersih ultrasonik merupakan alat yang menggunakan gelombang ultrasonik dengan frekuensi antara 20 sampai 400 kHz dengan cairan pembersih yang menggunakan air biasa. Benda-benda yang biasa dibersihkan menggunakan alat-alat pembersih ultrasonik, contohnya adalah perhiasan, lensa, jam tangan, alat-alat bedah, alat musik, atau alat laboratorium. 5. Sonifikasi. Sonifikasi adalah proses pemberian energi gelombang ultrasonik pada suatu bahan, sehingga bahan tersebut dapat dipecah menjadi bagian yang sangat kecil. Di dalam laboratorium sonifikasi dilakukan dengan bantuan alat yang disebut dengan sonikator. 6. Pengujian ultrasonik. Pengujian ultrasonik merupakan teknik pengujian yang didasarkan pada penyaluran gelombang ultrasonik pada objek atau material yang diuji. Gelombang yang digunakan memiliki frekuensi sekitar 0,1 sampai 15 MHz. Dengan menggunakan teknik pantulan gelombang ultrasonik yang dipancarkan di dalam benda, kerusakan pada bagian dalam benda, baik itu ketebalan ataupun karakteristiknya dapat diketahui. Misalnya saja, mengetahui kerusakan akibat korosi pada logam. Nah, adik-adik, demikianlah materi kita kali ini tentang bunyi. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe agar video ini dapat berkelanjutan terus. Terima kasih dan salam sehat selalu.